Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya Mang Budi dan Mang Odon atau Matdon dalam acara Gelitik, dagelan politik atau boleh juga geli-geli melihat politik lamanya. DPR itu harus mendengarkan aspirasi rakyat. Betul. Bukan aspirasi pemerintah. Bukan. Atau mungkin DPR itu sudah mengatakan dia itu rakyat, Mang. Nya asal jadi wakil rakyat, kudu mah rakyatnya yang berkuasa bukan DPR, tapi DPR mah seperti yang berkuasa gitu. Dibalik, harusnya suara masyarakat rakyat juga didengar. Fungsi dan tugas serta wewenang DPR juga harus dipertanyakan seperti ini. Nah, bener ente fungsi DPR teh. Kalau diperhatikan sejak dulunya, sejak saya jadi wartawan gitu. Asa ngarah cok gitu punya pemikiran teh gitu. Maka di Bandung di DPR, di DPRD aja di DPRD tingkat kotanya si calon teh tidak punya kualitas yang mumpuni untuk menjadi calon anggota DPRD. Contoh lah, saya pernah wawancara dengan salah satu calon gitu. Kemudian saya bertanya tentang tahu nggak fungsi anu menang atau lain? Tahu. Terus naon ari anu penjualan wanita teh karena teh Trafficking. Mbak, bagaimana trafficking saat itu kerame-rame trafficking yang sedang terjadi saat ini? Oh, saya mah setuju aja. Maksudnya traffickingnya berarti trafficking jalan raya. Traveling sama atau traveling. Kualitas seperti ini. Belum lagi muncul para artis yang datang ingin menjadi anggota dewan. Ketahuilah bahwa kalau artis itu ingin menjadi anggota legislatif berarti dia sudah mencapai titik sepi yang paling sunyi. Betul. Mun artis geus kesepian, sunyi sekali hidupnya, pasti nyalonkeun DPR. Rek naonan sob. Padahal neangan duit mah loba tina artis, lebih dari anggota DPR, hayang naon. Kan udah sepi teh ya, Mang? Iya, karena sepi dan ingin dihormati, butuh panggung gitu. Jadi manggungan di dewan lah. Siap. Makanya saya pernah mengatakan bahwa memasuki partai politik adalah memasuki kebohongan yang tentu saja membohongi rakyat. Rakyat ini kan seperti Sisyphus ya. Sisyphus itu berjalan ke atas, naik batu, manggul batu, balik di turun di sana. 5 tahun sekali seperti itu. Rakyat diwodo, non diwawai ku duit dan seterusnya. Pas 5 tahun geus jadi tinggal ke 5 tahun yang akan datang gitu deh. Tapi jadi kalau gitu memang anu bodoh rakyat atuh, Mang. Daek we milih deui. Nah, ini juga harus memberi paham kepada rakyat tong milih padahal mah. Memang kita agak susah untuk membubarkan DPR kita kan bukan parlementer ya. Dan konstitusi kita mengharuskan ada itu, Mang. Tetapi dengan tidak dipercayainya DPR mungkin akhirnya mah dipercaya ke masyarakat di Indonesia teh. Tapi pas pemilu mah rakyat teh percaya udah butuh duit. Nah, eta gua pada ku 50.000 nya. 50.000 paling mahal 100.000 mah. No komen oge Mang ah. Saya pernah pas pertama kali Covid muncul di Indonesia, saya minta bantuan kepada anggota DPRD Kota Bandung. Dapil mana kan eta? Dapil Cijerah teh ning dapil saudara pokoknya Cijerah we. Oh, itu bukan dapil saya. Padahal orang teh wawuh yang manehna teh. Jadi bantuan untuk rakyat itu disesuaikan dengan dapil. Atun Mang Pantati mana ya? Tahun 2015 saya kayak kan nulis status di Facebook bahwa nulis status Facebook itu begini, tahukah kamu orang yang paling kejam, paling rakus dan serakah di Indonesia? Saya jawab, itu adalah anggota DPR. Ai koruptor mana ngukur ngadar duit rakyat. Tapi anggota DPR bisa mencuri, bisa mencekik, bisa mengkhianati, bisa nincak hulu dan sebagainya gitu. Dan tugas mereka juga jika nanti kamu ayeuna ke coronanya tidak ada yang datang rapat, ke usum normal wae oge datang sebagian terus sare loana gitu. Sare. Nah,
da DPR teh wakil rakyat. Betul. Jika ngarasa kieu nya karena wakil gitu nya, mun rakyat hayang mobil diwakilan ku DPR. Mun rakyat hayang duit diwakilan ku DPR, mun rakyat hayang beungar geus diwakilan ku urang. Eufemisme deui ya. Jam-jam. Ya memang parlemen kita ya DPR ini memang sudah apa ya? Kronis. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Sumun bukmun umyum pahum layar jiun. Jadi mereka sudah buta tuli dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar lamun teu benerun insaf mah gitunya. Nah, parlemen ini sudah buta tuli, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian lidahnya juga sudah keluh untuk berkata benar, tapi selalu ngebela teh asal aing pang benerna gitu. Nah, muncullah di sini birahi kekuasaan. Birahi kekuasaan, birahi biasanya kan persoalan-persoalan yang sangat hewani. Gitu. Ya. Nah, binatang biasanya mempunyai birahi kekuasaan seperti itu. Ini dimiliki juga oleh sebagian anggota. Ya, DPR, kita tidak menyamaratakan, tapi ada sebagian oknum lah ya. Karena di balik gedung megah, gedung rakyat itu memang masih tersimpan orang-orang benar. Iya. Tapi birahi kekuasaan hewan ini masuk pada manusia. Semua manusia ada birahi hewan ini. Sebuah siklus yang fisikal bentuknya, kemudian psikis gitu ya. Kemudian jika manusia tidak bisa mengatur nafsu itu, maka itulah yang disebut birahi hewan. Kan nafsu itu ya nafsu amarah, ada nafsu lawamah dan sebagainya. Nafsu ini bagaimana orang memanage nafsu supaya menjadi baik. Tetapi kebanyakannya anggota dewan tidak bisa menahan nafsu itu. Misalnya minta anggaran gede, kemudian kunjungan ke beberapa negara gede, bahkan jeung keluargana dan sebagainya. Ini kita tidak kan loba berita tehnya kamari mah anggota DPRD ulin kamana gitu, kamana menghabiskan biaya untuk mereka sendiri gitu. DPRD-nya ada di KTPR mah geus teu karasa gitu ke rakyat mah. Di DPR-nya masih aya karasana teh lamun keur butuh gitu. Misalnya pemilu setahun deui wah buru-buru teh ayeuna. Ya untuk menjadi pendekatan, bantuan UMKM. Inilah yang disebut kuda lumping. Kuda lumping, makanya beling. Kalau kuda lumping makanya beling. Kalau anggota DPR kan bisa makan kegelisahan rakyat, minum air mata, kemudian minum kegalauan rakyat, memeras rakyat dan sebagainya. Memeras dengan cara yang apa ya? Tidak mengindahkan tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi konsep mereka mah konstitusional katanya. Mun domba mau sampet teh ngan ukur daunna unggul. Tetapi manusia mah dirabut jeung tangkalna, cokot buahna, bawa kabur, diinjak pagerna gitu. Nah, seperti itulah sifat serakah yang dimiliki oleh hewan gitu. Dan ini juga tidak kecil kemungkinan nempel pada manusia. Manusia itu berbentuk bisa anggota dewan, bisa lah yang lainnya. Hanya kita bicara sebagai anggota dewannya, sekarang bicara anggota dewannya, mungkin saja seperti itu. Kan emang kuduna kieu nya. Di Indonesia atau di Bandung lah, semua manusia dimusnahkan. Semua manusia ganti generasi gitu maksudnya teh. Muncul generasi baru. Lamun generasi anggar kieu keneh mah anak kecil kita yang baru berumur, misalnya baru sekolah, itu diajari untuk membohong, misalnya pangelikeun kerupuk, ulanganna misalnya aya Rp50. Sumbutnya udah. Anu ulanganna henteu da sakitu. Itu sudah mencerminkan kebohongan yang dimiliki oleh anggota dewan sehingga akhirnya menurunkan generasi-generasi bohong selanjutnya. Itu yang kudu nama memang dieuweuhkeun termasuk urang ya munculnya mutan baru. Nah di situ ada pendidikan agama yang pendidikan moral dan harus bagaimana seharusnya menjadi manusia. Benar. Bener juga nama Indonesia teh nya bohong. Ari pamimpin mah nya kata sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa
kalau orang yang minta dirinya menjadi pemimpin, saya yang jadi pemimpin, kemudian pidato kemana-mana, saya lah yang terbaik, yang muda, yang cerdas, yang aspirasi untuk rakyat dan sebagainya. Ulah dipilih, gitu itu bahaya. Kecuali kalau rakyat menginginkan. Tapi prosedurnya ndak memang hese di orang kudu daftar heula. Urang saya hayang jadi RT wae ge nya daftar heula jadi RT lamun teu mah henteu daftar.